Salam saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Dan pada pagi hari ini juga kami mengucapkan selamat tahun baru 2022, di mana penyertaan Tuhan ada terus bersama dengan kita sekalian sebagai keluarga besar Jemaat Kanaan. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Saya akan membukanya di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa, kalau pada pagi hari ini kembali Kau berikan kesempatan untuk kami dapat beribadah kepadamu Tuhan, bersama-sama dengan jemaat kami, jemaat sidang Jemaat Kanaan. Tuhan, biarlah persiapkan kami semua, buka pikiran dan hati kami, supaya kami dapat datang serta beribadah dengan mendengarkan sebagai dari firman-Mu yang adalah berkat-berkat daripada Tuhan, sehingga menjadi pedoman dan pelita di dalam kehidupan kami. Berotoritaslah Bapa di setiap kami, sehingga Engkau buka rahasia kebesaran firman Tuhan. Juga kami datang untuk kuduskan dan sucikan agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Ajarku mengenalmu,
Ya, baiklah saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa, kalau pada pagi hari ini Engkau berikan kesempatan kembali untuk ada bersama-sama dengan Tuhan, untuk membaca sebagai dari firman-Mu, karena firman ini kekuatan bagi kami, serta ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada kami, di mana firman itu ada pelita dan petunjuk bagi jalan hidup kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kebesaran nama Tuhan saja. Juga pakai Bapa memakai bahasa-bahasa yang sesederhana mungkin, sehingga dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh semua kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baiklah saudara, firman Tuhan, kita memasuki perenungan firman Tuhan yang diambil dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Marilah kita renungkan firman Tuhan yang telah kita baca, bahwa memang besar kesetiaan Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, bahkan kasih setia, rahmat, dan kesetiaan Tuhan kepada umat-Nya yang berkenan kepadanya. Firman Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi ini, bahwa memang kasih karunia Tuhan terhadap kita sungguh luar biasa ya. Jadi ada kecenderungan di setiap manusia untuk menyukai hal-hal yang baru. Tentu kita pun senang dengan hal-hal yang baru ya. Apalagi yang belum pernah kita miliki. Seperti mungkin kita baru memiliki rumah baru, mobil baru. Tentu kita punya kebanggaan tersendiri. Mungkin kita punya kesenangan sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, karena berkat Tuhan yang selalu memberikan kepada umat-Nya segala kebutuhan yang diperlukan. Tetapi memang jangan membuat kita menjadi sombong. Sehingga kadang-kadang kebanggaan atau kesenangan atau itu membuat kita menjadi sombong ya. Seperti memang dalam perkembangan ada yang senang mobil-mobil baru, mungkin ada yang mengkoleksi mobil baru, apalagi dengan mobil-mobil yang terbaru yang belum dipunyai oleh orang lain, dan itu menjadi suatu kesenangan sendiri. Bahkan setiap orang seperti makan makanan pun, orang selalu menginginkan makanan-makanan yang baru. Artinya ada istilah masa fresh from the oven. Jadi yang terbaru memang selalu ingin dirasakan, dia merasakan dikecap atau makanan melalui apa yang baru, itu orang selalu mencari ya. Bahkan belakangan ini banyak dari iklan-iklan di multimedia, di Facebook, di berbagai media elektronik yang mengiklankan makanan melalui media-media elektronik, dan dengan mudahnya kita dapat membelinya. Bahkan kadang-kadang kalau ada makanan yang baru, sehingga membuat kita menjadi mengantri hanya untuk sekedar makanan yang baru dan yang belum pernah kita rasakan. Itu menjadi suatu kesenangan mungkin ya. Sampai seperti makanan-makanan itu sampai orang pun membelinya dengan mengantri, dengan berusaha sedapat mungkin mendapatkan yang baru. Itulah sifat manusia. Memang selalu menginginkan yang baru, selalu menginginkan apa yang belum pernah dirasakan. Bahkan handphone atau gadget yang sekarang berkembang dengan luar biasa, itu pun selalu menampilkan hal-hal yang baru, dengan kamera yang baru, dengan fitur-fitur yang baru. Ini membuat setiap orang tuh begitu menggandrungi, begitu tertarik, begitu
ingin memilikinya karena ya mungkin dengan harapan bisa berbuat lebih baik dari apa yang baru, lebih dahulu memiliki hal-hal yang baru yang setiap orang ingin mendapatkannya karena belum pernah ada. Seperti handphone pun setiap kali dia selalu mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu handphone hanya bisa dipakai untuk telepon atau untuk WA atau SMS ya, dulu belum ada WA, sekarang timbul WA, timbul berbagai macam fitur-fitur yang baru untuk mengikuti perkembangan zaman, untuk mengikuti perkembangan yang media elektronik yang sangat luar biasa, sehingga kadang-kadang kita pun tertinggal dengan perkembangan zaman, dengan pertumbuhan yang sangat cepat, perubahan-perubahan itu membuat kita kadang-kadang tidak bisa mengikutinya ya. Nah, anak-anak muda mungkin sering senang juga dengan laptop atau handphone yang pertumbuhannya dengan sangat cepat. Ini membuat mereka untuk memahami dan belajar lebih lagi, sehingga anak-anak sekarang lebih menyenangi perkembangan ini. Baiklah saudara, melalui firman ini kita dapat diajarkan ya. Yang pertama, dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi melalui firman ini kita boleh belajar ya, memang kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan. Hari ini kita telah meninggalkan tahun 2021 yang telah kita lewati baru beberapa hari, baru 2 hari ya, sekarang tanggal 2. Di mana tahun 2021 kita banyak mengalami hal-hal yang kadang-kadang kita sendiri tidak mengerti, yang kadang-kadang kita pun baru mengalaminya seperti pandemi yang terjadi ya. Setelah 2 tahun kita alami pandemi itu tidak terpikirkan oleh kita pada saat itu 2019 kalau nggak salah saya dengar pertama berita pandemi ini ada di Cina. Dari bulan kalau nggak salah November atau Desember gitu ya. Mulai berkembang dan itu begitu cepat beritanya melalui media elektronik ya. Sehingga kita mendengar di media elektronik itu perkembangannya, beritanya dengan hebatnya. Sehingga kita anggap itu jauh sekali di sana ya. Itu beberapa benua, beberapa ribu kilometer dari Indonesia. Bahkan dari Jakarta itu sangat jauh ya. Tetapi berapa bulan kemudian seluruh dunia terpapar karena pandemi ini. Dari 2019 akhir kalau nggak salah ya, memasuki 2020, lalu berkembang terus sampai ke seluruh dunia dengan pandemi ini, COVID ini, dengan berbagai macam penularannya ya, dikatakan dengan media-media seperti mungkin alat-alat atau angin atau sendok garpu dan selain sebagainya menjadi bahan menularkan, bahan mencapai penularan yang begitu cepat. Dan kita sangat kaget sekali setelah mendengar berita-berita ini. Karena apa? Karena begitu cepatnya sehingga beberapa negara pun bukan hanya di Cina tetapi pandemi ini menyeluruh sampai ke seluruh dunia. Bahkan sampai sekarang pun masih ada. Artinya apa? Artinya kita diberi warning oleh Tuhan, perhatian oleh Tuhan untuk kita dapat belajar bahwa dengan pandemi, dengan virus yang sangat kecil ini kita dibuat sibuk. Bahkan bukan sibuk tetapi kita ketakutan dengan apa yang terjadi ya. Jadi kalau kita renungkan ini adalah atas dasar Tuhan memberikan pandemi ini, atas Tuhan pun tahu bahwa pandemi ini berkembang dengan sangat luar biasa. Tuhan pun seakan-akan membiarkan kepada umat manusia, untuk umat manusia diberi seperti wabah ya, yang tidak ada habis-habisnya sampai tahun 2022 yang baru kita jalani beberapa hari. Jadi melalui perenungan ini memang tak berkesudahan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang kita rasakan dengan luar biasa. Kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Itu karena kasih karunia Tuhan. Karena tak berkesudahan kasih
kasih karunia Tuhan kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan membiarkan segala terjadi di dalam dunia. Ada yang sampai dipanggil pulang oleh Tuhan, ada yang masih bertahan. Karena apa? Karena kedaulat Tuhan, karena kedaulatan Tuhan, karena Tuhan membiarkan itu terjadi kepada umat manusia, sebetulnya supaya umat manusia sadar, supaya kita disadarkan, supaya kita belajar. Jadi berkat-berkat Tuhan bukan sekedar kita mendapat kesenangan atau kebahagiaan. Ini pun Tuhan biarkan kepada kita supaya apa? Supaya kita boleh belajar bahwa manusia tidak ada apa-apanya. Dengan virus yang begitu kecil, dengan pandemi yang begitu cepat menyebar di seluruh dunia, membuat manusia takut. Bahkan membuat manusia sampai dipanggil Tuhan, sampai mati, sampai ketakutan. Karena kita nggak tahu, virus itu begitu cepat menyebar dan kita hanya bisa merasakan pada saat kita sakit, pada saat kita tertular, kita baru merasakan bahwa kita kena penyakit tersebut. Kita mengalami pandemi yang sekarang terjadi. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan, banyak saudara-saudara kita yang disembuhkan, banyak saudara-saudara kita yang terpapar, tetapi dengan keadaan yang dia miliki, dengan keadaan tubuh yang kadang-kadang memang telah dinyatakan bahwa ini harusnya tidak tertolong, atau ini orang sebetulnya bisa mengakibatkan kematian, tetapi ternyata Tuhan menyembuhkan. Jadi ada kedaulatan di sini. Artinya kasih setia Tuhan memang tidak berkesudahan untuk kita. Jadi apa yang kita alami dari 2019, 2020, 2021 itu karena kedaulatan Tuhan. Karena apa? Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kalau kita renungkan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan sampai saat ini kita ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan tidak berkesudahan mengasihi umatnya, mempercayai kepada kita, sehingga kita diperkenan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita ada saat ini. Karena Tuhan berkenan, padahal kita penuh dengan kesalahan, padahal kita penuh dengan dosa. Apa yang kita pikirkan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan berkenan kepada kita. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Karena apa? Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kembali kalau kita renungkan apa yang terjadi di tahun 2021 yang telah kita lewati. Kita banyak saudara kita ya yang terpapar, yang kena, tetapi Tuhan sembuhkan. Ini sangat luar biasa ya. Tuhan kita itu Tuhan yang memang Tuhan yang ajaib. Tuhan yang tidak terselami dan Tuhan yang tidak terbatas. Kita kadang-kadang menilai Tuhan menurut ukuran kita. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang kadang-kadang bisa menyembuhkan. Bisa dengan berbagai cara menolong kepada umatnya. Dengan tidak terpahami. Karena menurut bangsa Israel dia katakan, Tuhan yang tidak terpahami. Tuhan yang ajaib. Sungguh saudara, Tuhan kita itu ajaib dan luar biasa. Karena apa? Banyak kejadian-kejadian, banyak kesaksian-kesaksian yang kita lihat bahwa Tuhan kalau berkenan, Dia akan menyembuhkan. Kalau Tuhan berkenan, kita akan terus dipimpin oleh Tuhan. Bahkan kesehatan akan diberikan. Tidak masalah engkau ada dalam kelemahan. Tidak masalah engkau ada dalam kesulitan. Tuhan akan angkat kepada kita. Untuk apa? Untuk mengalami kasih karunia. Karena kasih karunia tidak berkesudahan. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lama. Itulah Tuhan kita. Nah, kadang-kadang kita menilai Tuhan sesuai dengan pikiran kita. Dan kemampuan tubuh kita untuk memikirkan karena kita terbatas. Kita tidak mengerti. Kita tidak bisa memahami Tuhan kita yang luar biasa. Karena Tuhan kita adalah kasih setianya tidak berkesudahan. Lalu yang kedua, tak habis-habisnya rahmatnya setiap pagi ya. Jadi rahmat Tuhan itu sungguh luar biasa. Kadang-kadang kita ya,
Kadang-kadang kita lebih memikirkan diri kita sendiri, padahal kita adalah anak-anak Tuhan yang memohon perkenanan kepada Tuhan, mohon untuk kita berkenan kepada Tuhan. Dengan bagaimana? Dengan mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi kita lebih mementingkan apa? Keegoan kita, keinginan daging kita, memikirkan diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita adalah tubuh dari daging yang menguasai hidup kita. Padahal kita anak-anak Tuhan yang seharusnya mengenal Tuhan kita yang tidak terbatas, memahami Tuhan kita. Tetapi dalam memahami kita kadang-kadang dibatasi oleh pandangan kita, dibatasi oleh logika kita. Kadang-kadang itulah kita. Jadi kadang-kadang ya kita pun pada saat bangun pagi, apalagi pada saat waktu kita bekerja ya. Saya pada saat bekerja pun sering mengalami itu. Sering kita tidak merenungkan firman Tuhan. Sering kita mengandalkan pikiran dan logika kita. Dikatakan tak habis-habisnya rahmatnya setiap pagi. Bahkan kalau kita istirahat, pada saat kita sibuk, pada saat kita kelelahan, kadang-kadang kita lupa berdoa. Pagi hari pada saat kita bangun, kita ingatnya apa? Oh, Jakarta macet, kita bangun pagi-pagi, kita cepat-cepat berangkat bekerja sehingga berdoa pun lupa. Datang kepada hadirat Tuhan pun lupa. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan. Karena apa? Tak habis-habisnya rahmatnya setiap pagi. Artinya kita selalu diberikan rahmat dan hikmat setiap pagi. Diberikan kekuatan, kesehatan. Begitu bangun pagi, bukan kita datang kepada Tuhan. Tetapi kita bangun pagi, gosok gigi, mandi, ganti baju, langsung berangkat ke kantor. Karena apa? Jalanan macet. 5 menit pun rasanya berharga. 10 menit apalagi, gitu kan? Sehingga apa? Nanti saja kita berdoa, nanti saja. Karena kita lihat apa? Gara-gara kemacetan. Kalau hitungan jam perjalanan gitu ya, kita akan lihat, oh 5 menit kita udah sampai di mana. Sedangkan perjalanan ke kantor cukup jauh. Sehingga apa? Dilupakan Tuhan. Karena Nabi Yeremia dikatakan di sini, ditulis oleh Nabi Yeremia, tak habis-habisnya rahmatnya setiap pagi. Artinya apa? Setiap pagi kita dikasih rahmat dan berkat. Dipimpin di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya. Tetapi kadang-kadang kita mengikuti ego kita, kedagingan kita, bukan mengikuti firman Tuhan. Nah, melalui perenungan itu biarlah kita boleh belajar bahwa setiap kita bangun pagi, setiap kita melakukan aktivitas di pagi hari, kita harusnya datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta perlindungan kepada Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, sehingga apa yang kita rencanakan dari pagi sehingga sore dan malam hari kita kembali ke rumah, ada penyertaan Tuhan. Sering daripada kita melupakan itu. Sering daripada kita bukan lupa, kita melalaikan itu. Karena apa? Kita diberi penglihatan, sehingga penglihatan itu seakan-akan menggoda kita. Jalanan sudah macet, jalanan sudah penuh dengan fasilitas sekarang, apalagi di handphone ya, kita bisa lihat jalan, bahwa jalan itu sudah macet, jalan itu sudah penuh, sehingga kita terbawa dengan situasi yang membuat kita terburu-buru dengan kesibukan, dengan ketakutan jalan yang panjang, dan jalan yang kadang-kadang membuat kita harus mencari jalan terbaik, di mana jalan kecil, jalan apapun kita tembus untuk mencapai kantor ya. Nah, itu yang kita lakukan sebetulnya. Seperti saya pun dahulu begitu, tetapi biarlah ini boleh belajar kepada kita semua bahwa kita sebelum kita melakukan, bahwa ada rahmat Tuhan, ada berkat Tuhan, ada rencana Tuhan di setiap kita sebetulnya. Jadi rancangan Tuhan, seperti di Yesaya dikatakan, rancanganku bukan rancanganmu. Memang rancangan Tuhan itu tidak sesuai dengan akal pikiran kita, karena Tuhan tidak terbatas. Tuhan bisa
menghilangkan jalan macet, mungkin bisa menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak punya kemampuan seperti itu. Hanya kita saja. Nah, itu kadang-kadang pikiran kita. Kemampuan kita selalu dibatasi oleh keadaan yang terjadi di sekitar kita. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang selalu membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan apa yang direncanakan di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui perenungan ini kita boleh belajar ya, bagaimana Tuhan terus menyertai kita, menyelesaikan bahkan pekerjaan pun Tuhan turut campur tangan. Jadi setiap pekerjaan, setiap jabatan yang Tuhan berikan kepada daripada pimpinan kita di mana kita bekerja dalam perusahaan, dalam departemen-departemen, Tuhan memberkati kita melalui jabatan yang diberikan. Karena Tuhan berkehendak setia kepada setiap kita. Jadi berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah sebagai jabatan atau gaji yang diberikan, itu atas kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita tidak memikirkan sampai ke situ. Karena apa? Karena keterbatasan kita, karena pikiran kita yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan Tuhan bisa memberikan kepada Elia makanan melalui burung gagak ya. Kalau kita ingat, Nabi Elia diberi makan dan minum oleh burung gagak. Luar biasa, burung gagak itu terkena rakus, tetapi Tuhan bisa lakukan. Bahkan batu pun bisa Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Bahkan kuda pun bisa bicara kalau Tuhan berkehendak di dalam kehidupan kita. Ya, lalu yang terakhir, yang ketiga, besar kesetiaanmu. Artinya apa? Kesetiaan Tuhan itu luar biasa ya. Dicontohkan di sini bagaimana kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan telah berjanji melalui Abraham, Ishak dan Yakub bahwa engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat dan engkau akan memberkati melalui namamu, melalui Abraham atau bangsa Israel, semua bangsa akan diberkati. Luar biasa saudara ya. Jadi memang bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa Israel yang telah dipilih oleh Tuhan, itu untuk menjadi berkat sebetulnya. Bukan menjadi bangsa yang berdiri sendiri gitu. Tuhan katakan, jadilah kepala bukan ekor. Artinya apa? Dia mengepalai karena dia punya firman Tuhan, dia punya hukum Taurat untuk membawa bangsa-bangsa datang kepada Tuhan, untuk membawa bangsa-bangsa untuk mengenal Tuhan Allah Israel. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata selama 430 tahun bangsa Israel dijajah, diperbudak di Mesir. Lalu selama 430 tahun dia berseru kepada Tuhan. Artinya beberapa generasi bangsa Israel dibiarkan oleh Tuhan. Pada saat Tuhan telah berkenan kepada bangsa Israel, karena keluhan-keluhannya, bangsa Israel dilepaskan dari penindasan perbudakan yang dilakukan di Mesir. Itu atas kehendak Tuhan, bukan karena kehendak anak-anak Tuhan atau bangsa Israel pilihan Tuhan, bukan. Karena Tuhan berkenan, Tuhan mau melepaskan. Apakah bangsa Israel tidak berdosa? Sangat-sangat berdosa dan selalu meninggalkan Tuhan. Tuhan datang untuk apa? Dia melepaskan bangsa Israel dari perbudakan, dibawa menuju tanah perjanjian. Apakah setelah dibawa menuju tanah perjanjian dia menghampiri, datang kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan? Ternyata tidak juga saudara. Walaupun telah dikeluarkan dari penindasan, dari perbudakan, akal pikiran mereka yang berjalan. Bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Padahal penyertaan Tuhan luar biasa. Setiap malam ada tiang api yang memberi kehangatan. Dan setiap siang dengan panas terik yang begitu luar biasa panasnya, Tuhan menutupi dengan awan yang gelap. Sehingga udara di bawah, udara yang
bangsa Israel itu dinaungi oleh awan kemuliaan Tuhan. Bahkan malam dihangatkan oleh api kemuliaan Tuhan yang selalu menyertai. Tetapi apa jadinya yang ia lakukan? Ia tetap jatuh ke dalam dosa karena pikiran manusia. Karena manusia itu tidak dapat menghampiri Allah kalau Allah tidak menghampiri manusia. Itulah manusia, itulah kelemahan kita, selalu membatasi, selalu terbatas mengikuti, memahami kehendak Allah. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Dengan berbagai macam cara, Allah punya cara. Tetapi manusia hanya punya kedagingan dan mata yang melihat, yang selalu jatuh di dalam mengikuti kehendak Tuhan. Nah, melalui kelahiran Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus yang datang lahir ke dunia, mereka menebus umat manusia, sehingga sekarang umat manusia diberi Roh Kudus di dalam hatinya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk memahami kehendak Tuhan, untuk ada bersama dengan Tuhan. Kalau menurut akal dan pikiran kita, pandangan mata kita, kita tidak dapat mencapai Tuhan. Kita tidak mengerti kehendak Tuhan, karena di sini dikatakan besar kesetiaanmu. Artinya Tuhan itu Tuhan yang setia. Walaupun umat Israel telah meninggalkan perjanjiannya dengan Tuhan, walaupun ia jatuh ke dalam dosa, tetapi besar kesetiaan Tuhan. Artinya kasih dan setia Tuhan tetap menyertai bangsa ini. Nah, melalui perenungan ini kita boleh belajar ya. Jadi memang kesetiaan Tuhan itu sangat luar biasa bagi kita yang telah diberikan Roh Kudus, yang kita telah dibaptis. Jadi ada Roh Kudus setiap kita di dalam hatinya. Untuk apa? Untuk kita datang kepada Tuhan, bukan untuk kesombongan. Dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu untuk apa? Untuk memahami firman Tuhan, untuk memahami kehendak Tuhan di dalam hati kita. Untuk itulah mari kita pertahankan Roh Kudus, untuk kita belajar memahami firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Untuk apa? Untuk kita memahami secara lebih mendalam, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas serta besar kesetiaannya. Kita boleh jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kadang-kadang kita melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada bagi umat-umatnya yang setia dan percaya. Nah, biarlah melalui perenungan ini kita boleh belajar ya firman Tuhan. Dari sini kita dikuatkan kembali dari renungan ini, bahwa di dalam apa yang telah kita lewati dari 2021, apa yang telah kita jalani, tentu banyak pengalaman dari kita ya. Seperti kemarin juga banyak kesaksian yang begitu indah dan luar biasa. Ini membuat kita boleh belajar bahwa memang ada cara-cara Tuhan yang akan menolong umatnya dengan berbagai macam cara, dengan karakter-karakter kita yang diciptakan oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberikan begitu banyak berkat, pertolongan, bahkan kesembuhan demi kesembuhan bagi siapa yang datang kepada Tuhan, bagi siapa yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Seperti yang disaksikan kemarin ya, kita luar biasa kesaksiannya. Ternyata di dalam tahun 2021 banyak kesaksian yang terjadi, banyak rencana-rencana yang didoakan ternyata dijawab oleh Tuhan, bahkan diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Ini menjadi perenungan. Nah, untuk memasuki tahun 2022, kita percaya kekuatan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kekuatan Tuhan akan ada bersama dengan kita, bagi kita yang percaya dan menaruh harapan, iman, percayanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah umat-umat yang setia, yang Tuhan selalu mengingatkan melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam hati kita, untuk kita memahami firman Tuhan, untuk kita membaca firman Tuhan, untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena itulah kekuatan daripada kita untuk kita memahami dan mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kita
bukan keinginan kita, keinginan daging kita, dan keinginan mata kita. Kadang-kadang keinginan mata kita menipu, kadang-kadang keinginan daging kita menipu. Tetapi biarlah kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya tangan Tuhan akan menuntun kepada kita, bahkan menopang kepada kehidupan kita di tahun 2022 yang akan kita lalui. Kita percaya kalau tahun 2021 pun Tuhan memimpin kita, memimpin langkah hidup kita. Tahun 2022 pun Tuhan ada bersama dengan kita, dengan seluruh sidang jemaat Kanaan. Kita percaya kekuatan itu akan terus Tuhan tambahkan kepada kita, sehingga kita akan mengalaminya. Perubahan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat dan rahmat Tuhan yang selalu Tuhan berikan baru untuk kita dapat rasakan dan nikmati di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama-sama kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan bersyukur semua berlalu. Ya, baiklah saudara-saudara, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya umumkan juga untuk setiap selesai ibadah kita memberikan kolekte atau persembahan kita boleh kumpulkan atau bisa setorkan langsung ke dalam rekening bendahara GGP Kanaan, karena ada di grup WA Kanaan ya, itu rekeningnya boleh disetorkan langsung, ataupun kalau pada saat kita datang beribadah kita boleh menyetorkannya ke bendahara. Baiklah saudara-saudara, kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami ucap syukur Bapa atas penyertaan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan yang telah berikan melalui perenungan firman Tuhan. Tuhan, biarlah ajar kami untuk kami dapat belajar Tuhan dari firman yang telah disampaikan. Kami percaya firman itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kita, Engkau meteraikan terus Tuhan, sehingga kami dapat belajar dan dapat kami mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita.
Berkati setiap jemaat, sidang jemaat Kanaan yang mendengarkannya Tuhan. Juga kepada sidang jemaat yang pada saat ini belum sempat mendengarkan Tuhan, juga Engkau berkati dimanapun mereka berada, yang dalam kelemahan juga Engkau berikan kekuatan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan berikan kecukupan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk ibadah yang kami lakukan atau rencana-rencana kami dalam rantai doa Kanaan, gerakan baca Alkitab serta ibadah gerakan baca Alkitab yang kami lakukan via Google Meet setiap malam. Engkau berkati, juga Engkau tambahkan pesertanya Tuhan, juga untuk setiap jemaat kami berikan kerinduan untuk dapat bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, juga kami serahkan Bapak Gembala kami, Bapak Daniel Sukendra, yang telah Engkau tempatkan di gereja kami, di sidang jemaat Kanaan. Kami percaya Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, sehingga sebagai gembala ia dapat memberikan firman-firman Tuhan, membawa kepada kami, membawa kepada domba-dombanya, serta akan menuntun kami sebagai gembala, sebagai jemaat-jemaat Tuhan di sidang jemaat Tuhan GGP Kanaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa untuk pemerintah kami yang telah Engkau tempatkan, Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya. Biarlah Engkau hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan terus ada bersama dengan dia, juga bahkan keluarganya, untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang memihak kepada setiap warganya di Indonesia. Bahkan sampai ke daerah-daerah, kami percaya penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan menyertai Bapak Presiden kami, serta yang merongrong kebijakan-kebijakan pemerintah ini boleh diambil tindakan tegas, sehingga kami percaya berkat Tuhan akan menyertai Bapak Presiden dan jajarannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan ada melingkupi orang-orang tua kami, sehingga kami percaya ada sukacita Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk tim medis yang menangani COVID, yang masih ada pandemi di negara kami ini. Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada mereka, sehingga dapat membantu pasien-pasien yang terpapar COVID ini untuk dapat sembuh dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Kami percaya kekuatan tangan Tuhan menyertai, bahkan Engkau memberikan kelegaan kepada mereka untuk mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan pemerintah untuk menyelesaikan penyakit yang beredar, pandemi yang sedang berkecamuk pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa untuk bendahara yang telah mengelola dana-dana yang kami serahkan melalui kolekte, melalui apa yang ada pada kami diserahkan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat berkat untuk mengelola dana yang telah terkumpul di dalam gereja kami. Kami percaya berkat-berkat ini untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai.